Sekarang jam setengah 7 pagi. Gue lagi sarapan bubur dulu. Dan hari ini hari kedua syuting film Koala Kumal. Atau kayak salah satu kata follower gue di Twitter, gak sabar sama suami pengen nonton Koala The Kill. Oke, kayak itu judul yang lebih baik deh, Koala The Kill oleh Raditya Daki. Anyway, gue udah feeling a lot better. Kemarin hari pertama syuting masih agak-agak gak ends butts, gak enak badan. Sekarang udah mendingan banget. Jadi mudah-mudahan syuting hari ini sih bisa lebih lancar dari kemarin. Kemarin sih happy banget sih. Oh, shout out untuk Anissa Aziza yang hari ini ulang tahun. Semoga gak tambah cantik, biar gue gak terlalu kebanting. Harapan dulu deh, hari ini bakalan seru. Nampaknya begitu. Amin. Doain gak hujan ya. It's a very bright day and a beautiful morning. Cuacanya enak banget. Salah satu hal yang paling bikin deg-degan kalau lagi syuting itu adalah kalau ada hujan. Aduh, begitu hujan kelar deh, jadwal berantakan, set basah, audio nggak bisa direkam karena rintik-rintik hujan teratak. Tapi so far belum kena hujan sih kita. Mudah-mudahan jangan deh. Kita bahas shotnya dulu sama Astrada dan DOP. Sambung lagi deh. Makbur, makan bubur. Cuco pagi-pagi cuco. Cuco rempong kedong-dong emberan cuy. Yuk mari cus. Yuk emberan cuy. Jadi dong gue bahasa-bahasa gitu dong. Lu nggak ngerti apa yang mau lu sampai. Oh iya, coba kalau misalnya gila make up-nya bagus banget, itu gimana? Gilingan make up-nya cucok. Gilingan make up-nya cucok. Nggak pakai gitu. God. Adik. Oke, ya pindah sana ya. Oke kawan-kawan, di sini kita selesai. Kita menuju scene berikutnya di depan Next Coffee. Kali ini gue banyak salahnya. Dan itu tidak bisa gue hitung pakai jari, ditambah jari kaki gue juga nggak bisa karena banyak banget. Bungkus di set yang ini, kita langsung pindah ke set berikutnya. Tadi ngeteknya lumayan banyak karena dialognya panjang dan agak ribet. Jadi salah-salah terus, tapi nggak apa-apa. Biasanya kalau lagi syuting itu selalu ada scene-scene yang dialognya panjang terus ribet, sehingga harus diulang-ulang. Di beberapa film sebelumnya bahkan ada yang dibarengi dengan pergerakan kamera yang ribet, dialog ribet, blocking pergerakan pemain juga ribet. Jadi kita take-nya harus berulang-ulang, bisa sampai 15-16 take waktu itu pernah. Dan lucunya nggak masuk film pula lagi diedit karena durasinya terlalu panjang. Jadi scene yang di take berulang berkali-kali, berbelas-belas itu yang dikorbankan. Sayang nggak juga sih, nggak sayang juga sih. Semua demi kepentingan cerita. Kalau emang nggak pas sama ceritanya, ya walaupun kita syutingnya udah susah, udah ribet, ya nggak usah dimasukin nanti pas lagi editing. Sekarang kita adegan apa, Pame? Pame lama-lama jadi bintang vlog nih. Udah banyak yang nanyain kemarin. Ini Pame, asisten sutradara gue. Kita syutingnya teknisnya pakai apa nih sekarang? Kita sekarang pakai special equipment, drone. Yoi. Kita pakai DJI. Scene-nya Dika sendirian lagi. Jangan diceritain. Pame kalau ngomong bawaannya pengen cerita adegannya ya, karena namanya juga Astrada ya. Asisten sutradara tuh pasti kebayangnya tuh selalu adegan-adegan. Cuman ini kita mau pakai drone ya, bener. Jadi drone-nya nanti secara teknis ya, shotnya itu dari drone-nya terbang ngikutin mobil gitu. Ini secara teknis agak ribet. Cuman ya mudah-mudahan gak terlalu banyak halangan sih. Kita lihat aja.
Gue sih udah kebayang pasti jadinya keren banget nanti. Waduh, udah terbang aja dia. Drone ini emang keren banget ya. Tapi jangan kalian salah gunain seperti untuk mengikuti mantan lagi pergi kemana, malam mingguan sama siapa. Itu adalah cara yang salah menggunakan drone. Gunakanlah drone untuk kepentingan yang bagus. Jangan kalau misalnya kalian lagi pengen nonton di bioskop, terus lagi nggak punya duit buat tiketnya, dan akhirnya malah pakai drone masuk ke dalam bioskop, terus diam-diam nonton dari displaynya sini. Sama sekali jangan lakukan itu, ya. Gua harap kalian semua paham. Kasihan orang yang beneran beli tiket di bioskop. Lagi nunggu set, kamera udah siap, cuman kayak masih nyiapin beberapa hal lagi. Tapi Bacut Mini udah ada. Halo. Dari pagi ya kita ya. Iya, kasihan lo Raditya sakit. Raditya sakit. Biar ada yang perhatiin aja. Ayo yang tanggung jawab perhatiin siapa? Ayo. Mbak Mini, kalau syuting-syuting gini kebanyakan nunggu ya kalau jadi pemain ya, ya nggak sih? Datang pagi. Iya, emang di kontrak juga tertulis selain harus mendalami karakter juga mendalami menunggu. Harus biasanya gitu ya. Di kontrak tertulis Di itu. kontrak kayak gitu, jelas sih berarti. Jelas berarti. Ya. Kalau ada yang mau jadi aktris, mau main film, Mbak Mini kan udah 11 tahun ya. Film pertama Arisan kan? Iya. Apa tips-tipsnya? Kan mungkin ada yang lagi sering casting atau pengen jadi. Oke, cowok cewek yang baru-baru, yang Iya. penting mau berusaha, mau belajar, pokoknya peran sekecil apapun dicoba. Karena bukan berarti satu scene itu nggak ngelit loh dalam film. Satu scene itu kadang-kadang bisa mencuri perhatian. Iya, iya. Dibandingin yang 55 scene or 60 scene. Iya. Jadi bukan karena scene-nya mainnya, tapi karena memang mainnya tuh memang benar-benar pakai hati. Wah, itu keren banget tuh. Jadi daripada mau main film terus dapetnya ya scene-nya cuma 3 males ah. Wah, itu nggak boleh ya. Enggak ah. Kita harus tampil ya, Iya. harus kasih yang terbaik. Betul dong. 3 sama 55 sama kok banyaknya. Iya, keren abis. Abis ngeliat Mbak Mini, langsung ngeliat ini. Ya, capek deh. Pame ini lama-lama sering masuk vlog gue, banyak fans ya deh guys. Lagi nunggu makan siang sama Bena Kribo. Hey Bena Kribo. Hai Bena. Ben, katanya mau nikah Ben. Gue udah bisa bahasa banci sekarang. Giling akikah. Lebay. Waktunya makan siang. Karena mau makan kari, Sube nggak kena baju. Akhirnya daripada nggak pakai begini terus kotor. Cuma dari tadi langsung diketawain sama orang-orang. Rese. Masih berkutat di scene yang dari tadi siang karena shotnya banyak, jadi masih di sini. Sekarang kamera pindah ke sana, tadi kameranya di sini, dan di luar sudah terlihat mendung sekali, saudara-saudara. Langitnya gelap, seolah hendak menangis, seolah dia sedih karena belum gajian. Anyway, kalau hujan gue udah paling males deh. Kita pasti nggak bisa ngambil suara, pasti berisik.
Tretek. Bulannya bakal gimana nih? Tapi doakan tidak hujan. Doain tidak turun hujan hari ini. Walaupun tuh agak aneh sih, karena pasti kalau kalian nonton video ini waktunya udah lewat. Jadi mungkin udah hujan atau nggak jadi hujan. Kenapa nggak penting banget? Gila. Udah hampir 3 atau 4 jam kali di lokasi ini. Masih di cafe yang sama dari tadi. Gue ajak ngobrol boleh nggak buat vlog gue? Boleh ya? Jadi ceritanya ya, tadi kita lagi shoot di cafe di sini nih. Terus kalian datang, ceritanya pengunjung doang kan? Mau beli kopi ya? Mau ngapain sih? Lagi bikin tugas. Iya. Terus asisten sutradara gue, si Pame yang tatoan tadi, itu minta kalian buat jadi figuran ya, jadi ekstras ya. Akhirnya mereka ada di sini dan masuk ke film. Jangan lupa minta uang jadi ekstras ya, sama Pame ya. Sama Pame. Dan mereka yang tadinya kesini cuma mau ngerjain tugas doang, masuk ke film Koala Kumal. Kalian nonton ya kalau filmnya udah jadi ya. Mereka ada di background gitu jadi pemain figuran. Bagus lah. Anyway, terus tadi gue lihat ada salah satu pemain gue udah ada di sini. Yuda Keling, saudara-saudara, sudah datang main di film Koala Kumal. Padahal adegan dia tuh masih malam loh. Kalau nggak salah, lu tuh adegan malam deh, singkat gua mau tag lu. Kenapa lu datang jam segini? Jam 5 disuruh nyampe. Jam 5 nyampe? Iya. Datang ke sini jam 1. Tapi gue suka, ini baru aktor profesional yang kelewat profesional. Disuruh datang jam 5, jam 1 udah ada di lokasi. Enggak, tadi nyukur dulu. Nyukur dulu. Kalian di Depok tadi pada tutup nyukurnya. Emang pada tutup? Iya. Kenapa? Nggak tahu, 2 tempat cukur pada tutup, jadi langsung aja nih ke sini. Lagi demo kan? Demo tukang cukur? Sebenarnya ada. Ada gara-gara online. Tukang cukur online. Sekarang cukur bisa online. Nggak ada. Jadi ternyata hari ini kita lebih cepat dari jadwal. Tadi target selesai yang di Scene Cafe ini yang begitu lama dari tadi siang itu, target kita mungkin sekitar jam 5 beres. Tapi ternyata tadi jam berapa ya? Sekitar jam 4 lah udah selesai duluan. Jadi cepat banget. Sehingga kita ada waktu kosong. Karena scene berikutnya itu yang mau kita ambil itu malam. Sedangkan sekarang jam 6 langit masih belum gelap. Ini langka banget. Biasanya kalau gue lagi syuting, malah kita sering kekurangan waktu. Jadi sering kali harus kompromi di ada beberapa shot yang terpaksa harus diambil, atau ada shot yang di-recast jadi lebih simple gitu misalnya. Tapi sekarang malah justru kita lebih cepat dari jadwal, sehingga ini merupakan sebuah kemewahan juga sih untuk hari ini. So apa yang gue lakukan dari tadi selama 1 jam lebih cepat? Pertama, gue kembung-kembung. Mungkin gara-gara habis makan kari atau apa tadi ya. Terus kembung, jadi walaupun gue dapat 1 jam free, tapi 1 jam malah perut nggak enak. Terus yang kedua, ketika lagi free, Mas Enggar, DOP-nya di situ, penata kameranya yang bertanggung jawab sama gambar dan pencahayaan, memutuskan untuk pakai drone, kamera yang terbang-terbang itu, untuk ngambil time lapse. Time lapse itu adalah pergantian dari siang ke malam. Jadi mumpung ada waktu, drone-nya diterbangin, kita ambil pergantian langit dari siang ke malam. Yang mungkin nggak akan dipakai di filmnya, cuma lumayan kan kalau punya stok gambar ganti dari siang ke malam gitu. Jadi siapa tahu kepake buat transisi waktu atau apa nanti ketika kita lagi ngedit film. Mas Enggar ada kepikiran tadi. Terima kasih Mas Enggar. Anyway, sekarang kita lagi persiapan buat scene berikutnya. Ini monitor gue. Gue nggak main di scene ini, cuman ada Cheryl dan teman-teman yang lain. Jadi gue nanti akan ngelihat adegannya di shoot di sini yang akan disambungkan dengan kamera yang ada di atas, karena adegannya di atas. Ini gue kasih lihat. Tuh. Waduh, nih kameranya mampu udah disiapin. Nanti shotnya akan ke arah situ. Cuma ada time covernya.
Dia agak latah sih. Im, tangkap. Tapi dia lagi berusaha sembuh. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Pak Im. Kita ke bawah lagi. Frame-nya tuh. Hah, serius? Baru gue ceritain. Baru gue tadi bilang. Drone-nya lagi ngambil footage transisi time lapse. Jatuh drone-nya. Baru aku tadi bilang loh. Ini Mas Egar pakai drone-nya buat ngambil transisi. Jatuhnya jatuh. Kok bisa jatuh? Gimana ceritanya? Burung. Ditabrak burung? Iya. Oh my god. Di atas kosong soalnya. Tabrak burung. Iya, ketabrak burung. Lagi terbang ketabrak burung. Iya. Burung siapa gede banget bisa nabrak kayak gini ya? Penyok. Atau jatuh lagi offering, kan kita lagi framing tadi. Atau lah muter. Ada yang mesat gitu. Segitu ya. Yuda Keling pakai batik atau batik dipakai Yuda Keling? Kebalik. Yuda Keling pakai batik atau batik memakai Yuda Keling? Iya. Apa sih? Apaan sih lu? Kebanyakan bergaul sama Uus sama Himzi. Gue tadi udah nanya bang, dialog gue mana? Ternyata nggak ada dialognya. Gue udah nanya skripan. Gue udah kepedean, kira balik. Ada, gue bikinin nanti. Di atas ya, gue bikinin ya. Buat Yuda Keling, walaupun di skripnya nggak ada dialog, gue akan bikinin dialognya. Masalah akan ada tayang di film apa enggak, itu urusan lain. Tapi gue bikinin. Oke, ini tinggal 2 scene lagi hari ini. Terus di sebelah gue udah ada pemain-pemainnya untuk scene yang kedua terakhir. Ada Fau Fau, ada Yuda Keling. Pertanyaan adalah, di scene ini Fau Fau sama Yuda Keling akan berdua. Yuda Keling apanya Fau Fau? Apakah A, pacarnya, B, Suaminya. C, peliharaan suaminya? Kita lihat aja. Kita lihat aja. Nanti bakal kayak gimana. Iya, reading dulu. Sampai lupa. Tenang. Ya. Ayo konsentrasi yuk. Dari awal udah ngelihat kaca dari action. Oke. Cut. Sekali lagi ya. Tacap. Cut. Cut. Perfect. Keren banget. Gila, bungkus. Oke teman-teman, untuk siap Chief all departemen, kita belajar dulu ya 5 menit aja ya. Ya Pak. Sisanya silakan Hari ini udah balik ke hotel kelar. masing-masing. Diakhiri dengan satu scene yang gokil banget, berat banget secara emosional buat Sheryl. Gue gak akan kasih tau apa. Tapi keren banget, bangga banget bisa ngelihat dia berakting begitu keren di scene barusan tadi ini. Sempet deg-degan juga. Kerennya pokoknya. Kita berapa take ya? 5 apa 6 gitu. Akhirnya dapat. Anyway, it's been a fun day, seru banget. Tadi pas pagi sempat lama di satu scene, tapi ternyata ke belakangnya kita kerjanya cepat, efisien, ringkas. Semua shotnya juga kita coba bikin yang efektif sehingga produksinya bisa berakhir sekarang jam 10:30. Ya lumayan lah. Besok callingan pagi lagi. Capek juga ya. Lihat aja besok vlog selanjutnya bakal gimana.